Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Rodiatul Amania dengan NIM 2513111057 dari jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Manufaktur Universitas Jenderal Ahmad Yani akan mempresentasikan mengenai sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya, saya memohon izin untuk berpresentasi dengan menghadap ke arah tembok. Sebagai negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tentu toleransi antar umat beragama menjadi salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan bernegara. Terlebih lagi, hak beragama merupakan salah satu hak yang dinyatakan bahwa tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Mengingat berbagai jaminan dalam perundang-undangan dan berbagai macam tulisan mengenai filosofi negara, tentu hal yang paling lucu ialah terminologi rumah ibadah ilegal atau rumah ibadah tidak berizin. Namun pada faktanya terdapat 32 gereja dan 5 masjid Ahmadiyah yang ditutup dalam kurun waktu 2013 hingga 2018. Pengaturan mengenai pendirian rumah ibadah di Indonesia diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Pasal 2 peraturan tersebut mengamanatkan bahwa kerukunan antar umat beragama menjadi tanggung jawab bersama, baik dari umat beragama, pemerintah maupun pemerintah daerah. Permasalahan terkait peraturan bersama dua menteri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 terdapat dalam konstruksi pasal 13 yang menyatakan ayat 1, pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan atau desa. Ayat 2, pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksudkan pada ayat pertama dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Bukannya melakukan dorongan lewat jalur pendidikan, komunikasi, ataupun pemidanaan untuk menghadapi tindakan intoleransi, pemerintah justru menghindari konflik tersebut dengan mengakomodasikan intoleransi. Pertama, peraturan tersebut mensyaratkan jumlah minimal dari pengguna rumah ibadah, sehingga akan menyulitkan minoritas untuk mendirikan rumah ibadah. Kedua, pemerintah justru menghindari konflik akibat dari pendirian rumah ibadah tersebut dengan menjadikan penerimaan masyarakat sebagai salah satu syarat untuk mendirikan rumah ibadah. Seperti halnya yang terjadi di Dusun Sari Agung, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil, yang saat ini dinilai sudah mereda. Sebelumnya sempat terjadi konflik antar warga yang bermula dari pendirian rumah ibadah. Wakil Gubernur Riau, Edi Natharnasution, mengatakan perlu adanya koordinasi kembali antar semua pihak yang terkait. Wagubri menyebut peristiwa tersebut seharusnya tidak perlu terjadi jika semua pihak telah memahami kesepakatan yang telah dibuat. Apalagi kesepakatan tersebut melibatkan unsur-unsur terkait. Dalam pertemuannya itu membahas mengenai peraturan bersama dua menteri Nomor 9 dan Nomor 8 tentang hak
Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, penyelenggaraan forum kerukunan antar umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Menurutnya, peristiwa itu tidak perlu terjadi jika semua pihak telah memahami. Menurutnya, kejadian itu tidak perlu terjadi jika semua pihak telah memahami kesepakatan yang telah dibuat. Namun, pada faktanya terdapat kesalahpahaman ketika pelaksanaannya di lapangan, sehingga memicu konflik antar warga di wilayah tersebut. Penghentian ibadah di desa tersebut bermula dari permintaan masyarakat untuk merelokasi rumah tinggal di desa tersebut yang dijadikan sebagai gereja sejauh 15 km dari pemukiman warga. Namun, permintaan warga itu ditolak oleh pihak gereja dengan alasan jemaat merasa kejauhan. Sementara itu, Bupati Inhil merespon adanya video yang beredar di masyarakat mengenai seorang ibu-ibu yang berteriak seakan Satpol PP bertindak arogan dalam penghentian rumah ibadah. Wagubri membantah bahwa Satpol PP bertindak secara arogan dalam penghentian rumah ibadah. Namun, rumah ibadah yang digunakan dalam kegiatan beribadah tersebut tidak memenuhi ketentuan dan syarat, sehingga hal tersebutlah yang menjadikan celah bagi persekusi, tindakan intoleransi, dan mobilisasi massa tentang pendirian rumah ibadah. Sehingga seharusnya dalam pendirian rumah ibadah harus ada dukungan dari masyarakat karena menyangkut dengan salah satu bentuk dari toleransi antar umat beragama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.